Pemirsa, aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Seri Payung, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau minim pengawasan. Pengawasan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 di aktivitas bongkar muat barang Pelabuhan Seri Payung, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terbilang lengah sejak Senin 5 Juli. Aktivitas bongkar muat barang tanpa pengawasan petugas kesehatan berikut imbauan protokol kesehatan COVID-19. Sebagian kapal barang antar pulau dan dari Jakarta harus mengantre lama untuk mendapatkan izin bongkar muat sebelum diperbolehkan petugas kesehatan beraktivitas. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kelas 2 Tanjung Pinang, Agus Jamaludin di Tanjung Pinang, Selasa 6 Juli mengatakan, minimnya keterbatasan personil dinilai menjadi penyebab kurangnya pengawasan. Meskipun kurangnya anggota, Agus memastikan telah menempatkan petugas untuk mengawasi aktivitas pelabuhan Seri Payung secara berkala. Juga keterbatasan SDM. Nah, kemudian stasi dengan kantor itu kan dekat dan masih bisa dihandle oleh anggota kita yang ada di kantor ataupun dari petugas dari SBT di sana. Kan kedatangan kapal itu kan ada jadwalnya. Gitu, jadi masih bisa gitu. Kan operasional kapal di situ kan nggak mesti harus ditongkrongin gitu. Agus mengatakan, setiap orang dari kapal barang yang bersandar di Pelabuhan Seri Payung diwajibkan membawa hasil negatif swab antigen COVID-19 dari asal daerah kedatangan. Meskipun dinyatakan negatif COVID-19, setiap orang yang berada di kapal barang tidak dibenarkan berpergian keluar area Pelabuhan Seri Payung. Sampai saat ini kan kita nggak ada melarang kedatangan kapal logistik, nggak ada. Iya, selama memenuhi kriteria ya langsung gitu. Kriteria kesehatan udah nggak ada masalah. Sementara itu, Kepala Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Seri Payung, Acai, mengaku baru melangsungkan aktivitas bongkar muat barang KM Mandiri Jaya 8 setelah lebih dari 4 hari tiba di Tanjung Pinang. Acai mengaku harus melaporkan kedatangan beserta hasil tes swab setiap kru kapal kepada petugas kesehatan Tanjung Pinang sebelum diizinkan bersandar dan melakukan aktivitas bongkar muat. Sampai habis karantina datang periksa, udah itu ya udah bongkar. Prokes juga. Antigennya? Antigennya mereka yang ada itu. Kita kan bukan petugas. Jakarta sekarang kalau nggak periksa, nggak antigen swab, nggak bisa berangkat. Suhu apa dicek. Dari Jakarta ke sini berapa hari, Bang? Kita 50 jam lebih. Diketahui, pemerintah memberlakukan peraturan wajib tes swab antigen COVID-19 untuk setiap kapal barang sebelum berpergian dari daerah asal menuju daerah kedatangan sejak pandemi berlangsung. Dari Tanjung Pinang, Aji Anugraha, UTV mengabarkan. Saudara, pemerintah memperpanjang masa pemberian stimulus pembayaran listrik hingga September mendatang. PLN mendata 33.400 keluarga di Kepulauan Riau menerima subsidi listrik. Pemerintah memperpanjang masa pemberian stimulus pembayaran listrik untuk keluarga kurang mampu di tengah pandemi hingga September mendatang. Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan UP3 PLN Tanjung Pinang, Rizka Faniza, di Tanjung Pinang, Selasa 6 Juli mengatakan, di Kepulauan Riau, tercatat 33.400 keluarga akan menerima kompensasi pembayaran listrik. Subsidi pembayaran listrik berlaku untuk pelanggan dengan kategori tarif rumah tangga dan bisnis daya 450 volt ampere dan rumah tangga tarif 900 volt ampere. Itu berupa kompensasi tagihan rekening listrik ya. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang termasuk penerima subsidi. Jadi pelanggan PLN penerima subsidi itu adalah pelanggan tarif
rumah tangga daya 450, terus pelanggan tarif bisnis daya 450, dan juga pelanggan industri tarifnya 450 VA, dan juga untuk rumah tangga yang tarif 900 VA yang rumah tangga yang termasuk penerima subsidi, karena daya 900 itu ada 2 kategori dia, ada yang penerima subsidi dan tidak. Ini hanya khusus yang penerima subsidi saja. Dari 33.400 keluarga penerima subsidi pembayaran listrik berasal dari 10 wilayah kerja UP3 Tanjung Pinang. Masyarakat yang masuk dalam kategori penerima subsidi 450 volt ampere akan mendapatkan potongan sebesar 50% dari tagihan. Sementara untuk penerima dengan golongan 900 volt ampere akan mendapat potongan 25% dari tagihan. Jadi nanti ada pengurangan tagihan rekening listrik gitu sebesar dapat diskonnya yang 450.000 yang daya 450 VA itu kompensasinya senilai 50% dari tagihan, dan juga untuk yang token juga seperti itu 50%, dan kemudian untuk daya 900 VA itu mendapatkan kompensasi 25%. Bagi yang tidak mendapatkan subsidi, padahal datanya sudah masuk dalam kategori penerima, dapat langsung menghubungi pihak UP3 Tanjung Pinang untuk melakukan pengecekan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UNews mengabarkan.